Ribut masalah apa nih? Stand up yang salah. Contoh. Inilah anak. Ya. Anak apa segala macam, bla sakit apa segala macam. Lu sih stand up. Sorry. Hari ini gua grand final Suci One. Anjing. Terus dia gimana? Cukur-cukur. Anjing. Malam Jumat bangsat. Cukur-cukur. Udah paling sepele, kipas angin rusak. Gue benerin kipas angin, cek. Gue kasih dia, nih kipas angin udah bener. Oke. Awesemnya mana? Deliciousnya mana? Kenapa oke anjing gitu? Awesome dong harusnya. Hey, sudah mempersiapkan materi, ternyata festivalnya dibatalin Anda. Warga Waras, kita kembali lagi di teras belakang. Nanggung banget ya ininya intonasinya gitu. Teras belakang. Di teras belakang gitu dong. Dangdut banget tadi. Warga Waras kembali di teras belakang. Hoba. Enak. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Kita tuh pengen ngundang dari dulu, cuman memang orangnya ini punya aura segen ya. Jadi mau ini aja segen kita. Gue kira aura ini malam. Aura malam, aura penjaga malam kan bikin segen ya. Apalagi sama orang yang punya niat buruk ya. Itu dia. Dan kita sambut saja. Ini dia Rio Duma Tumun. Keren banget. Akhirnya di teras belakang, tapi nggak enak nih ucapannya kan. Widih. Abang-abangan soalnya. Iya. Itu lebih nggak sopan anjing. Kata-katanya lembut. Aduh, ini belakang dilempar. Nggak sopan abang-abangan soalnya. Emang di rumah gitu sekarang? Gagal sih. Dia berani begitu di rumah sama Bu Sari langsung dilempar balik ya. Iya, dilempar lebih kelempar sampai orang tua lagi. Nyampe di sini nih. Rio Duma Tumun, thank you banget yo akhirnya datang. Kita ngedadak banget, ngonteknya juga sorry banget ya ngedadak. Iya, emang sering mas, gue ganti-gantiin orang gitu ya. Iya. Berarti lu nyadar lah ya. Nyadar ya. Itu sama sih sama gua Sama juga. kita juga yo. Tapi setidaknya kan kayak misalnya kita diundang TV, gua selalu nanya kan, ini gua gantiin siapa? Tapi setidaknya di kepala mereka kita jadi top of mind-nya gitu. Iya. Nah kalau di sini lu 20 lah. Makasih loh, kalau gue udah ada di pikiran kalian berdua. Udah lama banget. Tapi sebenarnya udah lama ya, dari zaman kita The Jail tuh udah pengen undang lu sebenarnya beneran. Cuman ya bungkusnya The Jail-nya juga kan. Kalau protes The Jail kan ada beberapa orang di atas kita yang menentukan siapa tamunya. Kalau di sini kita yang menentukan. Oh, Gitu. Makanya tinggal ini. Ya. Karena memang Ini tuh nyari, ini jangan, nggak ada budget kita yang ini. Yang ini aja nggak pakai budget. tapi memang semuanya nggak ada budget. Rio ini warga Waras. Kalau yang belum tahu kemana aja anjir. Rio ini juara 1 Suci One X bro. Betul. Suci tersulit sepanjang masa. Kok bisa orang stand up 1 season gak ada penonton? Dan menang kan gokil. Iya, tapi kan itu kan memang lagi masa-masanya pandemi. Coy. emang spesialis ngibur 3 orang gua. Memang satpam kan begitu, jarang banget ketemu banyak orang ya, paling 1 dulu, 2 dulu gitu. Ini berarti menghibur komandan tapi 3 yo. Iya benar. Cing Abdel, Panji, sama Radit. Radit. Audisi sampai final. Susah banget itu dah Suci itu tuh. Ya semuanya susah kayaknya, Iya, dari mulai Suci 1 sampai Suci sekarang susah semua. Dan biasanya punya karakter yang sama. Iya. Ada yang ketika dia menang, namanya langsung melesat. Ada yang menang, dia nggak melesat, tapi yang juara-juara di bawah justru lebih melesat dari juara pertama. Iya, ya season gua lah ya. Ya kelihatan Ate sekarang Emerald Bintaro, gua masih Pesanggerahan. Kelihatan. Bro, tempat tinggalnya kelihatan. Iya. Bro, yuk.
lu juara 1, suci ya. Security nih. Ya kan, security Karakter. pengamanan. Betul. Harusnya kan yang nempel ke Kaisang kan harusnya lu ya secara karir ya. Ya pas pampres ya turun-turun ke satpam memang kan masih Ya masih ada lah ya, masih ada. Kok Jadi bisa berkomedi sekaligus mengamankan. Iya. Iya, benar. Bisa ate lo. Ya, Ate emang lebih bagus aja. Lu mengakui ya? Ya, Ate lebih bagus. Tapi ada nggak lu momen-momen yang anjing kenapa sih harus lu gitu? Ada mungkin ya, tapi kalau gue ngerasanya tuh emang mungkin after abis juara itu, lu kayak gitu nggak sih? Lega. Nah, abis pas kita itu ternyata teman-teman lari gitu. Nah itu tuh yang agak salah tuh. Itu yang agak salah di gue. Menyepelekan. Ya. Lebih tepatnya bukan menyepelekan kayak lega nih gitu. Menikmati dulu. Menikmati dulu. Nah itu ternyata salah. Di saat kita istirahat, larinya kenceng banget ya kan. Bener juga sih. Iya. Itu iya. mungkin banyak di kondisi apapun kompetisinya ya Iya, kayaknya. iya, Ada semuanya, momen, iya. ada momen itu. Jadi memang ini mungkin masukan buat yang lain ketika sudah berkompetisi dan juara 1 jangan jangan lari langsung aja. Langsung lari aja. Langsung lari ya. Karena teman-teman lu di belakang lari pasti. Iya. Gimana enggak dan dapat mobil kan? Menikmati AC mobil dulu keliling Jakarta Barat, Pesanggrahan, Kemanggisan. Di saat yang lain berkeliling konten. Itu dia makanya. Tapi Suciwane itu lumayan banyak ya yang jadi ya. Maksudnya Nope. yang bener-bener itu Nope, Ate. Alin, Ate, Egy Hau. Anjir dari Ate harusnya turunnya kan ke juara 1 malah ke Egy Hau ya. Davi Sumbing sekarang gede banget. Oh iya Davi Iya, Sumbing. betul. Ya karena sumbing dia, karena sumbing. Iya, Karena Sumbing nyanyi. iya. Bibirnya mecah tapi karirnya bersatu. Karirnya besar. Tapi lu pernah ditawarin nggak sih sama Kaisang gitu? Kaisang? Enggak, belum. Sampai saat ini. Nggak nawarin belum. sama sekali. Apa ada momennya bukannya kesel tapi jadi lucu aja. Ate itu pernah sama Manji kalau nggak salah dia jadi satpamnya di Manji gitu. Ada satu Oh iya ada program sama Anji sama Manji itu dia pakai baju satpam. Terus si story harusnya lu sih bang kayak gini-gini. Dan nanti gue bener sih anjing. Aduh itu sakit banget Jo. Itu sakit Tapi banget. ya udah lah bercanda kan. Iya. Mungkin bagi lu bercanda, bagi bini lu bercanda nggak itu? Nah dia kebetulan pas dia gue breakin 5 menit itu gue hapus. Jadi dia nonton story-nya. Kalau ngeliat bisa sedih ya. Iya. Kalau lihat Pak lu ngapain aja sih selama ini? Sapam bisa dapat perannya ke Ate. Tapi produktif banget Rio nih Dan. Ya, betul. Rio nih gue salah satu yang salut ya. Dia, Oza, Rais, Ate. Open mic-nya produktif banget. Betul. Kemana-mana bikin karya. Iya. Eksplisit, Ya. ada IP eksplisit namanya Warga Waras kalau lu belum tahu. Jadi itu podcast ya, awalnya itu podcast. Awalnya justru bukan podcast. Jadi eksplisit itu adalah ini bang apa? Sekumpulan orang yang pengen, aduh capek nih manggung diatur-atur gitu. Oke. Nah, ini iya. nih wadahnya wadah piknik lah, pikniknya penonton dan pikniknya komik makanya. Betul. Jadi nggak ada budget apa-apa, budgetnya ya cuma dari tiket yang Bareng-barengan. orang beli, ya udah kita bagi habis deh tuh Oke. duitnya gitu aja Oke, dari oke. harga tiket yang. Jadi dalam satu room itu isinya cuma kita ngambil kapasitas banyak 50 orang. Ayo silakan dari penonton kalian benci sama siapa yuk teriak-teriak dalam sini ayo gitu-gitu. Jadi ke sekte baru sebetulnya sih. Tapi dari situ fun-nya di situ Iya, gitu. iya, betul. Kamera nggak ada kamera, nggak ada apa-apa pokoknya Iya, gitu. Iya. Ya itu kan kebahagiaan seorang penghibur atau pelawak lah gitu ketika dapat penonton yang memang benar-benar nonton kita murni terus Iya. ketawanya lepas, kitanya nggak diatur sama IO-nya atau sama siapa itu enak banget itu ya. Sangat betul. Jadi eksplisit itu jadi apa ya kayak ranah bermain tapi berangkatnya tuh kan eksistensi sebetulnya. Ya, betul. Tapi kalau ada duitnya kenapa enggak gitu. Oh, tidak menutup kemungkinan Iya. ke situ. Tapi kalau misalnya ada duitnya tiba-tiba diatur Diatur. gimana? Yo. Selama ini yang masuk duit ke kita yang bikin aturannya. Kalau kalian nggak mau pakai aturan kita, ya berarti nggak ada kerjasama. itu banyak nggak yang ada? Ini dia.
Ini satpam senior yo. Iya. Agak Yang agak manis. serem Manis. ya. Agak serem ya ini ya. Minuman ya. Pernah digebukin 10 maling. Oh ada lagi Mas? Iya. Diajak ngobrol, Pak. Gak peduli dia. Gak peduli kita aja dia gak peduli bro. Emang orang tua orang tadi Indonesia tuh begitu sekarang. Dia udah fokus ke nganter makanan minuman sama napas. Iya. Nih, Pak Mo, teman saya ini dulunya satpam, jadi ya jaga-jaga bang ya. Pak Mo punya pengalaman jaga-jaga juga kan dulu ya? Oh, pernah dulu Jaga apa dulu Pak Mo? di perusahaan ini garmen. Oh garmen. Iya. Pamung ilmu kebalnya masih sumber ya. Tapi pakai helm kebal Pak Mo, benar? Pakai dulu. Tapi gigi enggak kebal ya. Itu berantem sama maling gigi hilang atau karena Berantem sama maling atau kenapa Pak? ke usia? Karena usia mungkin. Oh usia. Kemarin baru ulang tahun ya Pak ya, 203 ya kalau nggak salah. Rawa rontek bro, nggak bisa mati bro. Oh iya, nggak bisa mati. Wolverine bro. Matinya lehernya putus. Pak Momo terima kasih ya. Terima kasih Pak Momo. Iya. Selamat Tas bertugas. dulu dong sama sesama satpam. Satpam senior. Satpam senior bro. Humble, satpam humble. Iya mari Pak Iya, Momo. Satpam humble. laker. Ini security. Penjaga. Penjaga ya, penjaga gedung. Kodam sih. Kodam gedung ini. Kodam. Yang suka live TikTok, cek kodam Pak. Iya anjing, cek aura sama kodam. Cek kodam tuh mau. Kalau dia yang live TikTok mana percaya orang. Tadi baik apa itu tapi seru ya, eksplisit itu berarti Seru, minum ya. minum. Itu udah tur belum lo atau masih Jakarta doang? Mas, nih rencana tahun depan mau jalan. Ih, Jadi cakep tuh. jalannya misalkan Bali X siapa, misalkan X Enyeng gitu. Ya. Jadi, Oh, iya. Sesuai jagoan-jagoannya tiap daerah. Di tiap lah, daerah. gitu. Anjir itu keren tuh. Buat warga Waras doain aja kalau emang siapa tahu mampir ke daerah lu, wajib banget nonton. Iya. Betul banget. Itu jadi kayak kita stand up off airan di komunitas zaman dulu stand up night gitu. Iya, ya kan? Suasananya iya, stand up iya, night iya, banget. Iya. Apalagi yang Pas dulu banget. ditunggu-tunggu sama penonton tuh bukan stand up night sebenarnya. Dulu ada namanya Blue Night. Blue Nah, Night. kayak Blue iya. Night berarti ini kebebasannya kayak gitu ya berarti ya. Ya, kurang lebih kebebasannya kayak gitu. Dan eksplisit tuh yang bikin kita seneng adalah teman-teman komik juga kan yang capek diatur perusahaan lah atau apa. Main tuh di situ tuh. Dan experience-nya adalah yang kita seneng penontonnya. Kadang-kadang yang lihat Uus begini, Uus main di eksplisit. Kaget. Uus kok Uus bahasa gigi dia gitu-gitu. Iya. Ya nggak ada di kepala mereka, Kaget nggak ada ya, ekspektasi iya, itu. iya, Iya kayak gitu-gitu lah. Kalau tadi komik capek diatur-atur perusahaan, kalau komik capek nganggur boleh nggak tampil? Boleh banget, iya. Kayaknya lebih deep itu. Iya, Terinya. Dia datang-datang ada komik, yuk gue mau dong, gue capek diatur perusahaan. Lah kan job lu nggak ada. Capek diatur sama rezekinya Allah ya. Bro? Iya, aduh, eksplisit. Tapi itu terbuka untuk siapapun yang nggak. Siapa aja eksplisit itu? Lu, Oza, Ate, Rais itu founder. berempat. Berempat. Tapi di luar empat itu boleh tampil komik-komik lain. Boleh. Jadi emang sebetulnya itu kan awalnya panggung bulanan, tiap bulan ada kan. Oh. Karena Ate sibuk, Oza sibuk, Rais sibuk, dan gua nonton kesibukan mereka bertiga, jadi agak rehat dulu tuh. Jadinya sekarang podcastnya ada di Spotify. Oh, ada Oh, Spotify. jadi podcast. Jadi podcast. Ada podcast. Keren. ada Spotify. Iya. Tayang seminggu 2 kali, Seminggu sekali. Cakep. Iya. Cakep. Udah ada pemasukan dari podcast itu? Belum. Tapi produktif Dan, kita Ya, harus ya, belajar betul. dari Rio ini produktifnya lo gokil. Kita Ya. dan gua. Tapi kita ngedatangin Rio ke sini tuh pengen banget tahu bukan ngebongkar ya apa ya. Pengen tahu aja gitu. Lu tuh ada di situasi yang sebenarnya kalau dari pekerjaan sebelumnya itu udah mapan lah, setiap bulannya udah pasti gitu ya. Dan udah punya anak, punya istri, Iya. terus lu bawa kapal ini ke tempat yang tidak pasti gitu pulaunya itu nih pulaunya ada makanannya atau tidak gitu. Kapan nyampe pulaunya? Ya, atau kapan nyampe pulaunya belayar gitu. dulu. Gimana tuh ya? Pertama ada nyesel gak lu? Hah? Nyesel gak cabut dari? Kalau pertanyaan nyesel atau enggak? Enggak ya. Kalau pertanyaannya itu, Iya. nyesel atau enggak?
Tapi memang kalau pertanyaannya berat nggak ngejalaninnya? Heeh, gitu. Itu. Tapi kan biasanya dari situ tuh suka ada timbul penyesalan ya. Enggak, kenapa? Ada alasannya kenapa gua nggak nyesel. Karena memang after kompetisi, lo jadi sesuatu yang lo mau. Oke. Ya, komik profesional adalah yang gua mau. Ya. Ya, percuma lah. Kayak lo dulu belajar ngerokok, dilarang kayak gimana pun tetap ngerokok kan, ya, iya kan? benar. Bahkan sampai ada anjing izin aja susah, sekarang nyuruh gue berhenti, gak mungkin gitu Iya, kan? benar. Kurang lebih hampir sama kayak gitu. Iya. Gue open mic itu dari mulai open mic 2015, pertentangannya udah kuat banget di rumah. Ngapain lo open mic? Istri lu nih yang Iya. ngomong, oke. Open mic gak ada duit, ngapain gini-gini lu stand up gak jelas gitu-gitu. Iya. Tapi semakin digituin karena gue suka, Makin menjadi-jadi. makin menjadi-jadi gitu. Bahkan lu nggak izin mungkin ketika open mic. Ngapain harus izin gitu maksudnya. Udah nggak ada kata-kata izin aja ngapain Iya, harus izin iya, gitu. Kalau izin nggak otomatis nggak bisa keluar rumah. Iya, benar, iya, iya. Makanya itu kan kenapa gua ngojek online salah satunya waktu Sapam kerja sampingan ngojek online. Iya. Karena kalau ada pekerjaan sampingan ini mau pulang jam berapa dia taunya gua Ojek ojek online. online. Iya. Karena kan gue nyangkut di komunitas Tangsel, kalau sejam gue nyangkut di mana-mana tuh kan, di Jaksel, pokoknya di mana-mana. Itu, jadi bahkan gue tuh sampai istri gue tuh bilang sampai ribut kayak gimana pun yang salah stand up. Oh anjir. Semua gimana? jadi masalahnya lu balik lagi ke lu sih stand up. Iya. Oh, kalau biasanya pasangan kan ribut masalahnya mantan. Nah, biasanya gitu kan. Nah, itu gua- Ini masalahnya stand up. Iya, lu ngapain gitu-gitu? Ribut masalah apa nih? Stand up yang salah. Contoh. Inilah anak. Ya. Anak apa segala macam, bla 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 sakit apa segala macam. Oh, lu sih stand up. Lu bayangin ya. Maksud gue stand up-nya jangan disalahin gitu. Stand up gak salah apa-apa. Salah gua sebenarnya. Gua aja yang emang salah. Pernah nggak kejadian keluar dari mall, karcis parkir hilang, lu sih stand up. Itu yang ya mungkin banyak cerita juga di podcast. Itu yang ngebuat gua hampir pisah 2 kali stand up gitu. Saking segitu salahin stand up gitu. Dan lu segitu bela-belanya tetap stand up ya. Gue mau tahu yang pertama itu masalahnya besarnya apa? Ya. Sebetulnya kalau cerita jujurnya ya, dia itu kan pekerjaannya udah enak ya, istri Iya. brand eksekutif lah, lu keluar negeri lah kemana gitu-gitu di satu perusahaan parfum gitu. Terus resign gara-gara perusahaannya goyang. Oke lah, udah PKPD lah, terima duit pensiun segala macam. Terus dia ngambil pekerjaan yang di bawah level itu. Oke. Jadi biasa ngatur orang, Iya. diatur orang. Ah. Gua yang masih stay apa gitu kan ya. Iya, kan? konsisten. Terus masih mencari celah-celah di stand up tuh. Iya. Kang masih open mic sana open. Gue tahu ini nggak menghasilkan, tapi gue suka gitu. Iya, benar. Jadi ini emosi dia yang tadinya ngatur orang, diatur orang. Emosinya lebih tinggi dari Iya, gua gitu. betul. Dengan penghasilan yang biasa sekian juta terus jadi sekian juta. Iya. Lo tau lah psikologinya Iya, pasti nggak iya, baik-baik Benar, aja. benar. Udah gitu dalam psikologi yang nggak baik-baik aja, ngelihat suaminya kegilaan stand up. Paham sih. Situasinya ya, kayak gitu tuh situasinya tuh. Anjing. Wah Iya, anjing iya, gue dimaki-maki gara-gara stand up. Udah gitu maksud gue. Dari 2015 yuk. 2015. Sampai mulai akhirnya ada ya udahlah itu di Suci. Belum. Di Suci ya mungkin Iya. ya. Puncaknya di Suci. Gue tuh kan menang lomba iya. Oh iya. Manggung bareng temen-temen, pokoknya bikin apa kan justru sebelum Suci itu udah Iya, bikin apa-apa. iya, Dua anak cukup bareng si Iya. Patra, Sohibul Iya, Diksi, iya. gue Oh, masuk iya. OPJ, Iya. segala macam. Itu tuh sampai nggak bikin dia gentar gitu kayak Masih stand tetap up salah gitu ya. Padahal penghasilan sudah ada ya. Iya, ada, maksudnya menghasilkan Iya, nih. menghasilkan. Gue menang lomba misalkan 4-5 juta gue kasih. Hari itu doang. Oh iya ya, besok berubah. Stand up salah. Gitu. Udah habis stand up yang Salah tuh. Rengsek emang perempuan anjing gitu. Hei founder lihat, 5 orang founder nih hampir pisah gara-gara stand up nih keluarganya nih. Maksudnya, kayak gitu. Sampai akhirnya gue tuh sebelum Suci ada kompetisi apa dulu ya, yang MLI pegang tuh
Yang alat-alat berat tuh apa namanya? Yang Popon juara bukan? Ya, yang pokoknya Iya kan? juara, yang alat-alat berat itu, pokoknya MLI. Itu kan panjang tuh. Lolos sampai final. Terus gue masih inget ngomong istri gue, lo mah kalau kompetisinya panjang gak bakal juara, gitu. Nyepelein, anjing. Bini sendiri ya. Orang terdekat. Gimana tuh orang terdekat, don gue ya gitu dia. Beneran kagak juara. Ya, jadinya lu nyalain bini lu dong. Enggak, gue ketika gak juara tuh ngomong istri gue yang bikin sakit. Apa gue bilang? Gitu. Jangan lu bayangin dat. Serem banget ya, bini lu ya lebih serem dari Rio ya. Tapi ini ya, maksudnya ini nggak tahu ya, gue mencoba memahami bini lu lah di posisi kayak gitu. Dia kan awalnya itu gajinya lebih tinggi dari lu. Banget. Nah sekarang dia turun nih. Ada kayak kekhawatiran dia itu nggak mau akhirnya lu yang lebih sukses dari dia. Nggak tahu ya, ini sudutnya gue gitu. Jadi dia punya alasan untuk marah-marah sama lu gitu. Awalnya gue juga berpikiran kayak lu sebelum terjadi Suci ini gitu. Awalnya sangat berpikiran kayak Mirip. Kang Dani gitu benar. Tapi setelah Suci, nah ini nih maksudnya 180 derajat titik baliknya. Oke. Jadi Suci itu kebetulan waktu audisi online itu mereka lagi pulang kampung ke Garut, jadi semua rumah kosong, gua audisi, terus audisi keterima pertama audisi Golden Ticket. Gue cuma ngomong kayak gini, ini kompetisinya panjang, kurang lebih 3 bulan lebih lah, hampir 4 bulan. Please, gue sama sekali gue seumur kita pernikahan, gue nggak pernah minta apapun sama lu. Tapi gue minta cuma satu, jangan ada berantem di jeda 4 bulan ini gitu. Jangan ada berantem di jeda 4 bulan ini, karena gue mau ngejar apa yang gue yakinin, apa yang jadi mimpi gue. Oke. Gue sampai mohon banget, mohon jangan ada berantem di 4 bulan ini, jangan ada berantem. Gue bilang, gue bayangin gue mohon sama dia, mohon. Apapun itu masalahnya, please jangan ganggu pikiran gue gitu. Iya kan berat banget memohon untuk sesuatu yang belum tentu menghasilkan. Anjing. Cuma modal yakin doang. Gue nggak tahu sejauh apa nih gue kompetisi ini. Tapi yang bisa gue pastiin, gue masih bisa kerja. Satu, kan saat itu kan perusahaan ngizinin Persibang itu. Terus kedua, Sucinya pun membolehkan gue tidak karantina full seperti teman-teman lain. Karena pandemi kan mereka dikurung full 4 bulan. Gue jelasin sama dia gitu. Oh ya udah oke, kata dia gitu. Oh dia nggak ada perdebatan dulu, dia langsung oke aja. Karena ngelihat gua mungkin setulus itu ngomongnya, lebih ke ngemis sih sebenarnya. Tapi tulus banget. Enggak, akhirnya dia punya power lagi yang dulu kan sering ngatur orang. Oh oke, lu udah mau nama gua gitu. Anjing. Terus gua bilang, please jangan. Terus lolos 1, lolos 2 gitu, lolos 3, sampai ada di titik 3 besar. Nah, 3 besar nih, gue lolos nih, masuk ke grand final. Tuh gue belum banget ngubungin dia gitu maksudnya. Ini gue tahan dulu nih. Oh nggak nelfon sama sekali? Enggak. Belum ngabarin. Berapa lama nggak ngabarin maksudnya? Enggak ya, range berapa hari lah, 1-2 hari lah gitu. Untuk ngumpulin mental gue nih untuk ngomong, gue jadi loh gitu. Oke. Nah, paham gak sih? Iya, paham. Tapi banget kayak drama banget itu rumah tangga ya. Jadi gue satpam drama. Iya. Jadi gue tuh vibe-nya di gue udah happy gitu, maksudnya happy gitu. Gue pulang ke rumah, kan kalau karantina itu kan bisa pulang gue Kamisnya kan. Kamis, malam Jumat gitu, gue bilang sama dia, lu tenang, gue bilang. Lu kenapa? Ini ada berita baik gitu maksudnya. Apa berita baiknya? Omongan yang dulu, gue bilang, katanya lu nggak pernah kompetisi panjang nyampe final. Sorry, hari ini gua grand final Suci One. Anjing. Terus dia gimana? Anjing. Malam Jumat bangsat. Iya, grand finalis Suciwana aja. Terharu dia. Dan gue bilang, gue nggak tahu ekspektasi gue sejauh apa di grand final. Yang pasti gue cuma mau tampil nothing tulus. Dan gue cuma satu minta sama lo, udah doain aja gue ini karena gue ngerasa ini jalan yang gue mau
mulai dikasih celahnya sama Tuhan setelah perdebatan panjang kita berapa tahun. Nih jalannya udah dikasih nih. Please udah lu cuman cukup yang gue minta dari lu cuman lu berdoa udah gitu. Usahanya ada di gue bilang gitu. Sama pulang cukurukuk. Anjir, itu salah satu momen paling sweet dalam hubungan rumah tangga lu kayaknya ya. Iya, jadi Kita diceritainnya ngerasa banget kayak momennya tuh pasti seorang suami yang selama ini ditentang akhirnya dapat momen. kayak membuktikan sesuatu yang diremehin orang itu. Iya, bayarannya. Makanya ada AT ngebut deh. Ada itu wajar dong harusnya kan ya. Lu habis Wah, itu wajar banget. Wajar sih, banget kan ya. Katanya aja nggak tahu diri ya. Katanya AT ngebut banget ya. Tapi grand final bini lu nonton gak sih? Enggak. Nggak boleh ya? Dari awal gua emang boleh Oh sebetulnya boleh, datang. boleh. Tapi pas grand final nggak boleh lu nonton. Lu nggak ngebolehin. Enggak boleh nonton. Kenapa? Kan Kan harusnya disupport. enggak, gua bilang enggak usah. Lu cukup di rumah ya terima hasilnya. Ternyata adik gue itu dapat apa namanya Zoom-nya kan dulu kan ada Zoom-nya kan? iya. Dan gue nggak tahu ternyata mereka nonton sekeluarga besar. Anjir. Dan gue sama sekali nggak tahu. Pokoknya intinya habis gue pegang piala itu, menang nih piala terus balik ke hotel. Tiba-tiba gue belum ngabarin siapa-siapa pun ya kan dia telepon video call gue, terus video call yang apa udah tahu dari mana ini, apa feeling doang, apa mau nanya gitu. Terus gue angkat, cuma nangis Dokski. Nangis kenapa? Nangis dia, kok kamu bisa sih menang? Anjir, Nggak sweet nyangka banget ya. lah. Sweet banget. Iya. Slankers soalnya. Dan itu hari pulang hari Kamisnya. Kan setiap pulang hotel gue Kamis, gue bawa itu kunci-kuncian yang gede itu. Iya, kunci mobil. Naik motor spesi, kunci taruh tengah sini, piala taruh di tas ya kan. Gue bawa pulang set. Gue pulang sampai rumah, itu kumpul semua di kontrakan gue. Ada mertua gue, ada anak gue 2 gitu. Gue keluarin, nih pialanya, nih kunci mobilnya, nih m-bankingnya nanti kalau tunggu ditransfer dari duit hadiah, cuman 1 minta gue sama lu. Gue udah membuktikan apa yang pengen gue buktiin sama lu, cuman 1 gue minta sama lu. Kasih kebebasan gue untuk berkarya seluas-luasnya titik sampai di sini. Anjir. Sampai hari ini gue mau pulang jam berapa aja nggak di WhatsApp. Dan sejak itu bini lu mulai ngojek online ya? Karena mulai kesepian. Iya. Tapi ya Keren, itu keren iya, anjing, betul ceritanya banget. nih keren banget. Dan lo menjadi suami yang ketika lo udah berjanji sama istri lo juga harus memegang kepercayaan istri lo sama lo kan. Maksudnya ketika lo dibebasin kayak gitu justru malah jadi segan untuk melakukan hal Iya yang betul, benar nggak? sangat segan jadinya. Karena apa yang gue mau dikasih akhirnya kan. Jadi itu yang gue jaga banget. Gitu dan harusnya jangan kayak lu. Itu gua juga. Dia pernah bilang, gua cukurukuk manapun jangan diganggu. Ketangkep kan. Dulu. Salah kan kalau dia pikir beda dulu. Berkarya mata. dia mah Dario mah enggak Dulu kayak gua lu. sempet gitu ya. Jadi ketika ketahuannya Bu, lu harus tahu ya. Sebelum kenal lu gua lebih kenal dia kata gua. Bininya digituin yo, bininya digituin. Makanya ketangkep gua. Dia ketangkep. Tapi ini pelajaran ya untuk siapapun yang lagi membina keluarga, komunikasi yang memang tadi Rio ajarin ke Ceritain. kita itu sangat bagus sekali. Ih anjir itu. Kena banget ya, kena banget. Udah punya pada gitu nggak sama istrinya? Mulai ragu anjing. Tapi itu asli gue nggak nyangka ternyata cerita di balik itu tuh segokil itu. Asli itu gokil banget. Seberat itu bang. Berarti pada dasarnya bini lu sebenarnya open juga ya? Open. Dan gue tuh akhirnya menyadari setelah pekerjaan yang sekarang, memang istri gue tuh perempuan yang agak beda gitu kalau support orang.
Support orangnya dengan cara kepalanya diinjak dulu ke tanah gini, ayo lo mau bisa apa gitu. Model supportnya gitu. Bukan ayo kamu bisa, nggak gitu nggak. Dihina dulu sampai jatuh harga diri lo, baru diangkat ayo gitu. Lo bisa toh gitu. Bini lu milisi mana ya? Pasukan milisi. Iya, dulunya ya. Tapi, Lulusan ini Pusdik Pasus. tapi memang waktu pacaran bini lu seperti itu, yo. Nah itulah makanya teman-teman ini ya, pelajaran juga buat gua. Jangan pacaran sebentar terus nikah. Nah gue tuh gitu, jadi kenalnya belum jauh. Pacarannya bentar. 6 bulan merit, udah langsung gitu. Begitu merit, lah kejebak. Iya, karena tidak segampang itu ya. Iya. Bahkan orang yang sudah pacarannya lama, yang Masih ngerasa ada kaget-kagetnya tetap. ya kaget karena ngerasa, wah gue udah tahu nih istri gue kayak gini nanti ke depannya. Ya anjing ada lagi yang baru yang bikin kaget. Iya. Loh, kenapa begini? Caranya gimana nih? Gitu. Iya, Surprise-nya surprise. banyak. Lu mah banyak banget berarti ya surprise-nya. Surprise-nya banyak. Tapi yang gue menikmati sekarang adalah pokoknya after suci itu menurut gua kehidupan rumah tangga yang ideal menurut gua setelah after suci sih. Oh, malah yang ideal setelah tersuci di pekerjaan yang maksudnya nggak jelas. Iya, satu memang nggak jelas. Ya. Tapi sekalinya ada kan kita nggak nutup kemungkinan gitu. Kita jadi bukannya merendahkan pekerjaan gue yang dulu ya sapam. Ya. Lo sapam berdiri, megang pintu, ramah sama orang apa segala macem. Lu ukuran lu ya 4-5 juta, 6 juta lah sebulan gitu. Iya. Sedangkan lu sebulan misalkan 20 dalam sebulan 30 hari kosong ya dalam 30 hari 29 kosong, satu hari lu corporate Bisa nutup 3 bulan ya? 3 bulan gaji sapam gitu maksudnya. 3 bulan gaji. Jadi maksud gua kalau ada lu nyesel nggak? Ya enggak lah anjing gitu maksudnya. Masa nyesel sih resign gitu ya kan? Ya enggak lah gitu maksud gua. Iya. Iya, makanya gua jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Ya biar nggak cuma 1 kali dalam sebulan. Karena nggak ada bedanya kalau begitu. Iya. Malah 1 kali 3 bulan. Emang sih ketutup 3 bulan, ya 3 bulan sama ada bedanya. Iya. Jadi yang ini tuh sebenarnya bukan penyesalan, tapi ada perubahan. Perubahan. Ya, Polanya ya. Bahkan lebih ideal justru pernikahannya ketika saat ini. Iya. Mungkin karena ideal tuh karena udah saling terbuka. Nah, itu lebih kali tepatnya ya. kali Kang, Iya, lebih iya. terbuka, lebih support. Ya. Nah, kalau sekarang supportnya oke banget gitu. Iya. Supportnya oke. Bahkan beberapa spesial gua, materi gua apa segala macem berasal dari Dia kombut. Jadi temen Oh, kombut justru. temen itu enak Temen banget, temen kombut. Paling sulit tuh sama istri loh, Iya. kok teman kombut tuh. Nah, kebetulan emang ada sih jok-jok yang kalau kita ngeliat apa sih lo anjing gitu. Ada. Kalau nggak ngomong, cuman gini dong. Nggak enak banget. Tapi sudut pandang dia itu yang akhirnya jadi materi lumayan bagus di gua lah. Bahkan bagus banget itu. Apa contohnya yang sudah di publik? Yuk. Sudut pandangnya ini kayak contohnya Candy Crush games. Gua itu sama dia punya fase yang sama karena umurnya sama kan. Jadi usia itu kan nggak bohong lah. Ya. Semakin gua menolak tua, kegiatan orang tua kan satu-satu makin datang tuh. Betul. Ya kayak contoh paling sepele lah, gue sekarang udah mulai nyaman bakar sampah kan, bapak-bapak banget ya kan, bapak-bapak nabun. Iya. Bahkan gue tuh mulai sadar, kok games kita berdua sama di handphone. Gue main Candy Crush, dia Candy Crush ini games orang tua kan ya, Candy Crush kan games orang tua. Iya. Yang sama-sama kita sadarin adalah, kalau lu main game Candy Crush, tantangannya selesai, gamesnya muji lo tuh. Awesome, delicious. Kenapa gue happy? Ini games nih. Dipuji games gue happy gitu. Terus gue breakdown nih dari premis ini. Oh ini yang dari rumah tangga gue nih gitu. Pujian itu. 13 tahun nikah tinggal tantangannya doang, pujiannya udah nggak ada. Contoh paling sepele deh. Contoh paling sepele, kipas angin rusak. Gue benerin kipas angin, cek. Gue kasih dia, nih kipas angin udah bener. Oke. Awesome-nya mana? Delicious-nya mana? Kenapa oke anjing gitu.
awesome dong harusnya lo. Gue udah happy dengan awesome lu, oke dong. Oke dong. Karena gue harus Candy Crush. Iya. Itu lah. ya. Baru diskusinya sama dia. Itu hasil gitu. komputer dia keren tuh. Iya. Bini lu keren berarti. Tapi berarti dari situ ada perubahan dari bini lu yang lu mau, oh ternyata suami gua itu masih butuh untuk dipuji. Nyadar nggak bini lu? Iyalah, iya. Ah, iya. Apa tetap oke aja dia? Akhirnya dia mengerti itu gitu. Setelah 13 tahun, tantangan doang. Saya kan ujian dia kagak ada. Fuck you. Butuh 1000 level Candy Crush buat dia ngerti bahwa lu butuh dipuji, anjir. Tapi gue jadi pengen belajar sama lu ya, bagaimana kombut sama istri enaknya, seperti apa? Karena kan ngobrol aja kadang Nah, lu udah jarang kan ngobrol sama nggak ada, sekarang sering, no. Gue Paling cuman pagi, Pak, buat sayur, Pak, buat enggak, gue jajan. tiap makan, istri anak pulang, ngobrol kalau sekarang udah mulai ngobrol. Nego gaji ya? Lu Iya, gaji nego ke aja, rumah nego ya? enggak, lebih ke nego. Kali dong gitu. Masih syukur seminggu sekali kata. Gimana lu kombut sama istri gimana sih? Oh, gua lebih tepatnya bukan ngomong. Sorry ya, Mbak, gua potong dulu. Kan kalau kombut sama teman kita tahu nih. Gua mau kombut dong dia. Kombut terus gua tahu teman gua tuh sense of humornya tuh tahu nih. Nah, kalau sama bini lu gimana? Nah, gua nggak selalu bilang gua mau kombut dan gua punya materi enggak. Ngobrol. Keresahannya gua tangkep nih. Cerak misalkan. Gua ajak ngobrol dia. Kalau orang punya hobi ini gimana sih? Wih, harusnya kayak gini. Oh, kalau lu yang ada di posisi lu yang punya hobi gimana? Oh ya gue gini, sudut pandang yang gue ambil. Sudut Karena pandang. kalau pandang nggak kepake pasti kan. Sudut pandang itu yang mahal, ya. Sudut pandangnya. Sudut pandangnya, Heeh. ya benar. Oke, Karena oke. apa? Mungkin spektrum materi gue kan ya rumah tangga lah garis Iya. besarnya. Jadi dia punya sudut pandang tentang sudut pandang perempuan gimana sih iya. dapat masalah situasi kayak gini. Ya, oke. Kadang-kadang tuh ada misalkan kayak temen gue curhat gitu, lu misalkan curhat kayak belum lama tuh. Kayaknya gue mau cerai sama istri gue dah. Lah, kenapa emang? Ya istri gue nggak percaya banget sama gue, bla 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 bla. Emang problemnya apa? Ya istri gue cemburuan. Oh, di situ tuh. Nah, Ini kayak ganggu di kepala gue nih. Nah. Gue pulang ngobrol. Si Surya misalkan gitu, ini mau cerai sama istrinya bla bla bla. Emang kenapa? Oh, iya mungkin bininya lebih tua gini-gini. Nah, dari dia. Nah iya tuh. Ya. Emang kalau perempuan tuh kayak gitu, nggak bisa ngelihat suaminya bla bla bla. Oh ini kok ternyata salahnya. Jadi itu kadang-kadang ya, Kang bener. Ini recording handphone gue, kadang-kadang suara istri gue banyak banget ya. Jadi dia ngobrol, gue record aja gitu, takut gue lupa kan kalau nyatu kan. Terus malam kalau udah pada tidur gue dengerin. Oh ini kayaknya oke nih jadi materi. Buat tulisnya, gue petan-petanin aja satu-satu gitu. Itu aja. Gitu caranya. Iya, Ajak iya. ngobrol istri. Udah. Banyak ngobrol. komunikasi dulu Udah. sebelum ngobrol tentang yang real dulu aja hubungan kalian gimana ke depannya. Sudah. Udah, Jadi, udah. nggak, yang gua pahami sekarang tuh dulu gua nganggap kayak kok gua nggak kayak ini ya pasangan-pasangan yang lain. Karena gua terlalu melihat yang atas nih, pasangan-pasangan yang idealnya yang terlalu lihat yang atas. Ternyata di antara teman-temannya hubungan kita tuh yang paling ideal, ngerti nggak sih? Oh, Hubungan iya, gua iya. sama istri gua tuh Iya. waktu seksnya, terus komunikasinya ya gua nggak bersyukur aja kalau gitu. Iya gitu. benar sih kalau begini ya. Jadi gua terlalu melihat jauh gitu. Dan kadang-kadang lu suka nggak fair ke hubungan lu sendiri. Lu ngira hubungan lu belum baik padahal lu udah jadi hubungan ideal untuk yang lain. Betul. Kan? Dan ada kemarin ngobrol sama istri, terus kita nonton apa gitu ya. Ternyata problem perempuan itu, maksudnya sifat perempuan itu bukan hanya di Indonesia, bahkan bukan hanya di Bandung, tapi semua dunia tuh sama problemnya. Jadi kata istri gue, makanya kata istri gue tuh, kalau ada yang istri nggak normal kayak gue, itu psikopat katanya. Justru kalau misalnya ada yang istri dia salah, terus dia nggak marah, itu psikopat kata istri gue. Bener juga kata gue tuh. Ya normal istri gue berarti udah fix sekarang normal. Lu nya yang nggak normal, Emang. lu yang setan emang. Nggak tahu diri aja gue. Iya. Jadi gue sekarang hidup gue tuh bukan Dikendalikan lagi mencari istri. bukan lagi mencari surga. Tapi Karena apa yang gue minta di surga sudah ada di rumah tangga gue. siap masuk neraka lah ya berarti ya. Enggak juga. Lu kan udah. Enggak kan udah dapet surga ya udahlah. Ya neraka aja ntar kan. Ya mana Allah. Tapi keren jadinya
gak nyangkanya bahwa Rio ini mungkin gak banyak yang tahu dari cerita tadi fase pendewasaan lu hidup berkeluarga itu gokil banget ya. Nah, gue sih nggak ngebanggain diri sendiri, tapi ya itu aja yang gue rasain mas, gitu kayak gini ya, dan kayaknya ya kalau gue sampai ada di pikiran gue sampai saat ini, kalau ada orang bilang gue mengerti banget istri gue, nah gue berani bilang lo tahi gitu. Itu bohong, nggak ada itu, nggak ada. Karena hari ini istri lo gini, besok kejutannya ada lagi gitu maksud gua. Iya, kita bohong tuh, makanya gua nggak percaya bilang cukup. Gak ada, sorry ya maaf nih, gua nggak percaya itu. Tapi tolong diedit aja kalau yang ini. Gua juga takut, tapi sejujur-jujurnya gua nggak percaya film. Cukup. Mungkin bukan ini bahasanya biar tetap nggak diedit ya. Jadi Cukup. hanya menampilkan memang yang harus ditonton. Tapi ini mendingan kayaknya diedit sih ya gitu. Gua please jangan gitu. Ini internet kita aja udah pokoknya gitu loh. Di Cukurukuk aja, ada di Cukurukuk. Cukurukuk aja. Tapi memang bener, nggak bisa kita pungkiri yo. Maksudnya itu juga yang bikin gua salah satunya nggak mau merit, sampai sekarang masih belum mau merit yo. Karena gua nggak siap dengan rutinitas komitmen dan kejutan. Tidak akan pernah siap sampai kapanpun. Ya tidak apa-apa. Ini bener kali ini. Tidak apa-apa. Ya enggak, lu menikah pun tidak akan siap. Lu ini siap, gua siap. Udah nikah mah, gua nggak siap. Udah kan gua nggak siap. Mau mundur nanggung kan ya? Mau mundur nggak bisa kan, Iya. repot. Tapi itu dua orang ini, yang satu lu proses pendewasaannya lewat hukum, pelanggaran hukum, lu lewat kesenian ya. Kesenian. Dari tadi yang stand up hampir menghancurkan keluarga lu, tapi stand up menyembuhkan keluarga lu. Iya, akhirnya. Akhirnya. Yang tadinya sama istri lu disalah-salahin, malah jadi sesuatu yang ideal. Stand Ideal, up itu iya. ya. Jadi gua bilang terima kasih stand up comedy, itu bener tuh, udah hati banget tuh. makanya Dari dalam hati. banget ya. Dari Dalam hati. banget Iya. segitu. Dan kelihatan kok Rio ini termasuk salah satu orang komika yang secinta itu dengan stand up tuh kelihatan banget. Kelihatan Iya. banget kalau perjuangannya dari ceritanya tadi gitu. Nah kalau dari tadi lu bilang dari sisi berkeluarga memang lebih enak setelah lu beres suci gitu ya. Tapi kan setelah suci ada lagi tantangannya kan, yuk pasti. Banyak. Enggak yang langsung pasti Jadi ideal iya gitu kan. Nah, ketika nih bini lu udah oke, Rio udah sampai, tapi kan kita kan ya kayak tadi fasenya kan ada aja fase Iya. fase kosong, Fase fase kosong, berat iya, gitu ya. fase berat. Nah, itu apakah kembali muncul misalnya ya bini kan logis ya kayak Iya. lu nggak ada rencana apa kayak gitu Iya, kerja iya. yang lain gitu. Sempet nggak kayak gitu-gitu? Nah, kalau ini belum lama malah terjadi sama gua. Ya sambil makan ya gue ya. Iya, santai. Belum lama terjadi sama gua, beberapa bulan lalu tuh kayaknya lu pasti komik tuh ada namanya di titik bingung ngapa-ngapain tuh ada tuh. Asli. Ada di titik Asli, itu. ya, Kreativitas jadi tumpul apa-apa nol, pokoknya nol lah gitu. Nah, gua tuh jadi begitu pindah rumah setelah lebaran. Jadi rumah itu 2 lantai tuh. Jadi gue bikin satu kamar gue di atas. Itu tuh fase terberat gue mungkin ya selama menjalani profesi sebagai komik nih ya, yang terhitung masuk industrinya masih baru lah beberapa tahun itu. Ada gue tuh yang nggak kemana-mana kan, karena gue bingung ngapain gitu. Iya benar. Bingung mau ngapain. Nongkrong bingung ya. Apa-apa bingung untuk apa-apain bingung, gue nggak tahu. Gue apa nih, bikin apa gitu. Sementara kesalahan kita sebagai manusia kadang-kadang melihat teman-teman kita yang terlalu ngebut, Pengen buru-buru. tanpa kita sadarin, kita tuh pengen ada di track itu, Iya. tanpa kita sadarin. Padahal kan yang benar kan kita bikin track kita sendiri. Iya. Tapi tanpa gue sadarin, itu yang terjadi sama gue gitu. Ternyata itu sangat-sangat mengganggu. Betul. Ada ngelihat temen yang terlalu ngebut apa segala macam. Itu tuh, jadi apapun yang gue bikin di sosial media, entah guanya di tongkrongan, itu yang ngebuat gue kayaknya setelah teman-teman ngingetin ke gue, lu kayaknya knowing dah gitu. Tahu nggak? Iya. Lu knowing dah. Mungkin kontennya orang, kalau orang umum nonton, oh oke fine-fine aja apa gimana. Tapi Temen lu sense merasa komik itu kan beda, kayak dia ngomong, kenapa sih lu kayaknya maksain dah gitu. Kayaknya Terlalu bukan lu dah gitu ya. terlalu maksain dah, apa segala macam bla 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 gitulah. Terus gue juga akhirnya begitu diingetin kayak gitu, untungnya teman-teman satu komunitas itu kan baik-baik ya sama kita ya. Gue, oh iya,
kayaknya gue berapa kali nih omongan gue nyakitin temen di tongkrongan gue gitu, tanpa gue sadarin mungkin. Karena kayak itu tuh kayak alam bawah sadar kita yang ngebawa kita ke situ tuh, paham nggak sih? Ngerti. Kita tuh sebetulnya pengen nolak, tapi kelihatan gimana? Iya. Contoh paling sepele, gue pengen nolak di pribadi gue tuh nolak ngapain itu rezekinya Ate, oh ini rezekinya Nope, ini nolak gue. Tapi tanpa gue sadarin, gue tuh pengen seperti mereka, yang akhirnya kok gue tracknya jadi salah nih gitu. Itu gue pasti itu bengong. Ada kali 2 bulan, ya cukup gimana ya? Gimana kayak begini. Nah, yang efeknya ke istri gue tuh pertama dia sebel pasti. Iya. Nah sebel, kesel, sampai di tahap kasihan sama gue. Anjir. Nah, setelah kasihan ini kan ada tahap namanya bodo amat. Nah. Untung pas kasihan ini gue udah buru-buru langsung brrrt gitu. Buru-buru sadar. Iya. Lu bayangin aja, gue makan aja di WhatsApp. Saking gak mau ganggunya dia gitu. Di atas lu. Gue di atas. Ya. Turun, gue masak, makan. Anjir. Awalnya sebel tuh dia, ngapain sih lu gini-gini sebel. Sampai akhirnya momen dia kasihan, gue kena kencing batu. Anjir. Jarang minum. Kagak mandi, gitu-gitu lu gimana sih kayak gitu ya. Sendiri di atas, pintu kekunci gitu. Untung nggak bunuh diri juga lu, Yo. Iya ada Itu kalau Gen Z mental health tuh, Yo. ada pasti itu teman-teman satu ke rumah gitu-gitu, ada supportnya gitu. Untungnya dari penghasilan komik ini punya tabungan. Itu gue bersyukurnya banget punya tabungan, makanya komik-komik jangan terlalu boros anjing. Punya tabungan nih penting nih, karena lu nggak tahu nih bakal nyemplung di kolam yang mana nih, kita nggak tahu nih. Betul. Nah, punya tabungan itu yang membuat istri gue sedikit meredam emosinya. Seenggaknya duit masih ada Karena lah. masih ada tabungannya. Bayangin kalau posisi gue lagi kayak gitu, tabungan yang nggak ada, nggak tahu nih rumah tangga gue kayak gimana sekarang ya kan? Kayaknya lu di pinggir jalan. Iya. Gak tau, Rio gak pernah tulus, sekali tulus di bawah udah ganti keluarga. Lah, ini bukan di keluarga gua. Udah di keluarga. Ada cowok, itu siapa? Tahu kata bininya. Numpang tidur. Anjir. Gua tuh sampai ada di tahap nggak nonton konten komik. Karena bete. Bukan itu bikin bete, kayaknya supaya gua nggak kayak mereka, paham nggak? Itu tuh influence yang tanpa kita sadarin kita pengen kayak itu gitu. Gue menghindari itu. Semua YouTube gue nggak ada konten komik. Instagram mas lewatan kadang-kadang apalah gue nggak peduli juga, kadang-kadang nggak buka IG juga nggak apa-apa gitu, kecuali emang kebutuhan kerjaan repost gitu. Semua konten YouTube gue ganti konten musik kayak apa segala macam. Yang bikin gue bangkit adalah gue punya konten namanya Sejarah Beat Komika di YouTube gue. Itu tuh kayak ini nih kayak nih gue harus keluar rumah dari ini nih. Dari gue mau keluar rumah, ada sesuatu yang pengen gue obrolin sama orang-orang nih, sama teman-teman komik nih, ada sesuatu yang pengen gue obrolin. Kalau dalam kondisi lo lagi nggak baik-baik aja, lo ketemu temen juga sebel anjing, ngeluh mulu lo anjing gitu kayak Vibe-nya negatif. efeknya negatif Jadi gitu. malas nongkrong sama lu gitu ya. Satu, pekerjaan memang lagi nggak ada, kedua kondisi lagi kayak gitu. Triggernya gue bangkit lagi adalah akhirnya gue ada temen dulu di bank yang ngasih kerjaan gue ke Jogja. Jadi ada refreshing tuh. Iya, diajak bini lo. Enggak. Karena pasti agak ribet ya. Kan kalau ada dia kan nggak cukup. Jadi gini lah. Maksudnya. ada refresh ke Jogja, bla bla bla. Terus dapat sesuatu kan kita kan dari kayak keluar gitu. Oh ini tuh. Terus gua di kepala gua tuh ke direct itu mulu. Nih bikin konten sejarah beat nih seru nih gini. Mulai dari situ tuh gua turun kamar mandi, gua WhatsApp satu-satu. Ini beneran kejadian nyata. Jadi gua turun kamar mandi, istri gua sampai bingung, oh tuh mau mandi, iya mau mandi gua turun kamar. Lagi handphone, gue WhatsApp satu-satu temen-temen gue, Ate, Bonar, lu mau nggak gue ada kayak gini. Semua gue chat, terus Bonar balas, ayo bang, gue di Comika bang, gini. Jalan gue ke Comika.
tujuannya jadi ada keluar rumah. Iya, betul. Kalau nganggur tujuannya nggak ada keluar rumah kan kayak manusia tolong. Keluar cuma cerita kesusahan. Eksplisit jadi podcast gitu. Iya. Itu keluar rumah tuh, hubung-hubung. Gue sampai ngomong ke AT Oja Rais, gue tahu lu sibuk tiga-tiganya, tapi please kita kan punya tabungan eksplisit. Coba beliin alat podcast, bla bla bla. Ayo dong, gini. Jadi sesuatu akhirnya gitu. Iya. Dan tanpa gue sadarin sekarang, alhamdulillah rekening gue keisi dengan semestinya sekarang gitu. Kayak dari itu rekening gue terisi semestinya lagi gitu. Alhamdulillah. Tenang lagi lah ya. Mandi lagi akhirnya. Mandi lagi, Kalau gosok nggak ke gigi Jogja lagi. nggak mandi, bro. Iya, kalau nggak ke Jogja. Berarti lu di Jogja Agak. Orang gue bawa si Alwi komik Makassar, masa dia gue pakai. Oh si Alwi itu ya, Alwi yang kecil-kecil itu ya. Iya, Alwi. Itu dan memang itu salah satu karya yang terbaru yang akhirnya gue juga akhirnya noleh lagi, lu bikin sejarah Beat Komika itu. Lu kan sering posting, anjir apa nih, kayak seru nih gitu. Apalagi ngeliatin komik-komik yang kayak Rian kan pernah kan udah Rian, kan, mau Rian nih. main, iya. Tapi gue ada momen ini loh, momen ngelihat lu kayak memaksakan untuk membuat konten. Gue ada momen itu. Iya, pasti. Kenapa? Ini kayak maksain banget. Karena gue pernah ada di posisi lu yo. Ketika keluar dari jadi warga binaan, kata si Danet lu harus gini-gini. Jadi gue kayak maksain aja asal ada konten. Betul. Terus ada yang ngetus, lu ngapain sih? Ada yang gitu. Gue pikir lagi, iya gue ngapain ya? Iya. Gitu kayak terlalu pengen ngejar gitu. Gak jujur jadi karyanya ya. Iya. Jadi annoying. Dan itu gue obrolan itu ya sama Erwin lah, sama Rizal. Lebih ke Regen sama Primawan tuh kayak ngobrol, lu tuh lupa bersenang-senang. Lu tuh kemarin-kemarin terlalu money oriented, terlalu ngejar apa segala macam. Oh ini, ketika kita bersenang-senang, ternyata penghasilan sama-sama aja masuknya kan gitu. Ada malah kadang lebih kayaknya. Lupa happy-happy kan. Ya bener, happy. Lupa happy. Karena benar kata ya, kalau dilihat dari apa ya, ada dulu tulisan bilang, kita tuh kan makhluk frekuensi, punya energi kan, energi kan punya frekuensi. Ketika kita lagi suntuk, lagi hancur nih, remuk, itu frekuensi yang keluar tuh vibe-nya tuh negatif ya. Dan itu jadi magnet untuk merusak vibe sekitar kita. Betul. Tapi kalau kita positif tuh kayak aura tuh dateng aja, energi-energi positif itu. Ya apalagi cuman diem di rumah ngeluh gitu, udah bener, kelar itu itu, nggak udah nggak bener tuh. Gue pernah juga waktu itu momen yang salah satu momen terberat itu gak punya duit sampai mau nongkrong pun gak ada duit yo. Anjing, tapi gue udah ngerasa kayak anjing gue harus keluar nih ketemu orang gitu. Gak mungkin gue di kosan doang karena gak ada energi, tukeran energi gitu. Bodo amat, keluar aja gue ke open mic Jakpus kayak misalnya gitu. Nongkrong aja, nongkrong. Tapi di teman-teman restoran. lu kan akhirnya menghindar karena lu tahu lu nggak punya duit kan. Anjing ini mah mau pinjam duit nih anjing. Keluar nongkrong mau pinjam duit anjing. Gue sampai ada momen Ate ya, mungkin karena gue deket lah sama Ate sama Ali gitu. Ate tuh sampai ngomong ke gue, ada hati-hatinya. Ate kan julid ya, ceplas-ceplos. Ngomong ke gue tuh sampai pelan dan hati-hati gitu. Takut guanya gimana gitu. Bang, kalau lu gak punya duit, bilang. Maaf banget kalau lu gak punya duit, bilang. Gue lagi ada. Gue ngomong sama Tete, kalau duit alhamdulillah masih punya. Kepercayaan diri yang hilang. Terus si Ate bilang, maaf kalau itu gue gak bisa bantu. Cuma urusan lu. Mendingan lu pinjem duit deh, bisa gue bantu. Pinjem percaya diri sulit. Terus teman-teman lu ngebangkitin lu kayak si Ate gitu. Terus pas lu bilang kepercayaan diri yang hilang, apa? Ate bilang apa sama Ya itu lu? dia, udah yuk nulis materi lagi apa segala macam bla 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 itu. Lo harus bikin sesuatu, bikin apa gitu yang ya ayo yang lu suka lah apa gitu lebih, karena ya kayak Regen bilang, karena kalau kita bikin sesuatu yang nggak kita suka ya jadinya kalau lu tuh kan ya, kita nih susah ya kalau melabelkan diri seniman tuh kayak agak berat ya. Kata seniman tuh gede banget menurut gua. Tapi ya tanpa lu sadarin ya lu itu gitu. Lu tuh pelaku seni gitu. Nah kalau lu pelaku seni, kalau lu membuat karya lu gak suka, ya gimana orang nerimanya gitu. Kayak label ini, kayak label gua kan dulu udah di labelinya artis yo, karena gua udah sering Iya, di iya, mana ada pun TV, kan. ya. Dan itu tidak akan pernah hilang sampai sekarang gua kan artis. Tapi gua kadang ngerasa nggak percaya diri karena nggak nongol di TV gitu. Nggak ada di gosip-gosip gitu. Ada
Ya dulu. 2 kali? Ya, Yang satu penangkapan, satu penistaan. itu tidak baik ya, itu tidak baik. Tapi gue jadi dapat pelajaran dari dia tadi yang ngomong, ya lu seniman, ya udah Terima, terima. berdamai. Nah gue juga kayaknya harus terima ya. Gue artis ya, udah gue selayaknya artis aja, udah gitu. Maksudnya Gimana dengan- selayaknya artis lu? Enggak, maksud bukan dong, tidak dong. Apa? Selayaknya Akses bebas kan cerai. bisa. Cerai. Udah, anjing. Kok pas cerai lebih... Kan artis itu bukan itu, maksudnya biar nih orang-orang tuh pengen tahu katanya, pengen tahu lu kegiatan lu sekarang apa sih gitu. Bukan kan gue tuh orang yang nggak mau ini ya maksudnya gue lagi di sini nih, gue lagi nih. Ternyata bagi sebagian orang yang masih menganggap gue artis, mereka tuh pengen tahu kegiatan Iya. gue apa Betul, gitu. Kang, betul. Pengen tahu. Jadi gue tuh ngerasa anjing, kayaknya memang harus kayak gitu. Tapi please jangan pernah lu ngangkat vlog atau lu lagi itu tentang main Mobile Legends, lu culun soalnya. Malu. Anjing culun nih artis katanya gitu. Iya sih kalau itu. Tapi kan artis juga banyak yang culin main Mobile Legends ya. Jago-jago coy. Siapa yang jago gue tantangin Si sekarang? ini si Denny Sumargo bagus, jago Densu. Oh ya dia mah. Sekarang tuh belum artis kalau belum masuk curhat Bang Denny. Itu Iya. harus masuk Jangan dulu. masuk Pindes aja dulu dah. Lebih sulit masuk Pindes. Ya kita kan bisa membuat ini sendiri lah. Tapi itulah ya maksudnya naik turun bahwa Rio tuh gokil juga Gue baru tahu loh. Anjir, banyak banget pelajarannya ya. Dari keluarga, terus setelah sukses pun ternyata sempat ngalamin, mungkin kalau lu itu ke psikolog atau psikiater itu masih udah mungkin mental health issue tuh. Iya, ya. Lu nggak mau mandi tuh, salah satu tanda nggak mau mandi tuh ya biasanya orang kalau kena. Iya beneran. Gue Dan diceritain untung lu nggak ada bakat. kalau nggak, jualan lu pasti bukan cuma make. Tapi ini ada tadi kata-kata yang bagus tuh. Ketika lu happy, ya ternyata duit ada juga gitu ya. Nah itu yang gua rasain dulu. Jadi dulu gua terlalu happy malah kan dengan gua terlalu happy. Happy, itu mah happy banget gitu. Ada aja duit gitu. Tapi ketika berhenti malah nggak ada. Berarti sekarang belum happy, make lagi lah. Enggak dong. Maksudnya tuh ada cara happy yang lebih amanah lagi, lebih berkah lagi gitu. Lu dulu happy banget, duit ada, datang juga polisi kan barengan. Iya, saking happy-nya ngundang semua gua. Berarti sebenarnya itu mungkin lu belum happy banget dah. Ya. Nggak bohong kok, benar yang Rio bilang karena emang waktu itu ada juga secara ilmiah itu ada itu. Kalau kita happy itu ya tadi rezeki masuk. Iya, benar. Kita sering silaturahmi kayak gini kan salah satu kita bikin Iya. podcast kan biar kita tetap ngobrol yo. Iya, Kita tetap iya. ngobrol silaturahmi itu penting banget. Waras gitu. Salah satu gua pengen setuju Reno bikin podcast kayak sendiri gitu ya, podcast sendiri tuh karena kan gua jarang nongkrong ya, introvert juga gitu. Jadi ketemu sama lu, sama Dodit, sama itu tuh seneng aja gitu. Karena kalau gua cuman sengaja, yuk gue ikut nongkrong, kayak aduh gue masih gimana gitu Iya. gue nggak. Nggak, bukan lu banget. Kalau nongkrong kayak gitu. Iya, gue mah nongkrong harus ada. Lu angkatan nongkrong kan beda, bukan Wah, seumuran kita. tapi berasa banget memang. Iya. Karena kalau lu usia berapa sekarang? 43. Oh ya, gue 39 lah. Iya, Maksud iya. gue range-nya nggak jauh. Bahkan Awe tuh gue pernah loh. Awe mampir ke kosan Ate, adik gue, yuk kita nonton yuk, Ate film apa gitu loh. Masuk mobil, Awe tuh nyeletuk ngomong gini nih, masih ingat gue. Nah harusnya tuh nongkrongnya sama gue yuk, sama Ate. Gitu. Tapi gimana gitu. Temen-temen sangkatan gue tuh kayak tai gitu aja. Udah pada kayak tai, gak bisa diajak nongkrong gitu. Sedangkan napas gue ngerasa napasnya nongkrong gitu. Iya. Tapi gue kalau nongkrong, gue jujur, gue bisa ngeblend gitu. Gue kalau Pastilah. nongkrong bisa ngeblend sama Iya. siapapun gitu. Cuman nggak pernah lu memulai untuk nongkrong tuh. Iya. Gimana ngomong apa ya? orang kok mau nongkrong bingung. Iya, orang bingung mau ngobrol apa. Ngobrol apa? Aneh banget anjing. Gua gini, ya ini jelek pikiran gua jelek. Ini nongkrong sama orang-orang kocak. Kalau gua nanti nggak kocak gimana nih? Anjing. Udah tua nih anjing. Kidaus. Bahkan gua nongkrong sama seangkatan gua aja gua nggak bisa gitu, nggak tahu. Iya. Tapi gue happy walaupun ya lu harus membuang jauh-jauh lu tua itu tuh. Ya benar. Ya. Karena itu yang dari awal gue masuk komunitas itu yang gue buang. Iya. Karena kalau
label tua itu nyangkut di gua, arogan gua pasti di tongkrongan. Iya, Ngerasa. benar. Sedangkan komik kan mulutnya nggak bisa dibatesin. Iya. Iya. Sampai hari ini tuh teman-teman gua kalau manggil gua, Pak Tua mau kemana anjing? Nggak enak ya? Iya, tapi ya udah, tapi itu happy aja gua udah gitu sudah. Ya emang bener ya. Iya, ngobrol sama anaknya Meli, kan si Coki lagi jatuh cinta gitu. Dia tuh minta saran sama gue, tiba-tiba ada yang nyeletuk, jangan dia mah ketuaan, katanya apa itu? Anjing itu tuh kayak bangsat. Tapi iya juga gitu. Bener juga lu jangan minta solusi sama gue lah, beda soalnya. Anjing 43 lu anjing, umur lu udah tua anjing. Emang udah tua, kenapa? Gua mah beruntung bisa tua, lu belum tentu nyampe 40. Ya, Kawin belum. sering. Ya kawin nggak Tapi itulah ya keren banget. Dan yang selain itu, selain stand up, Rio ini karya lagi ada juga musik. Ih ngeri, musisi bro. Itu dia di fase-fase nggak ngapa-ngapain, diajakin jawin, lo bikin lagu dah, bikin lagu maksa-maksain. Ya udah jadi tuh lagu-laguan dah gitu. Oh, berarti ada lagu yang dipakai Jawin? Lagu Enggak. Jauh kan bikin tipis-tipis berdendang. Iya, kan? berdendang, Diajak ya. jadi sibuk berdendang karena nggak ada kegiatan apa-apa. Maksud gue itu, oh ternyata seru ya gitu, tipis-tipis berdendang. Kita nyeritain lagu yang kita tulis, padahal kayak tai banget kan sudah kayak musisi aja gitu, so-soan aja dah gitu yang juga. kita ngerasa ini lagu enak, orang lain belum tentu enak. Iya banyak banget udah ya. Lagu apa yo coba satu lagu Ada aja. gitar yuk. Lagu aja ya. Nyanyi nih kita nih. Nyanyi Ya dong. gimana? Tuntutan sekarang mah. Jadi lagu ini ya harus gue ceritain dulu. Iya dong. Kayak musisi beneran. Ditanya dulu. Kayak bisa bersalin lu. Ditanya dulu. Yuk ini kalau lagu ini tentang apa? Nah, ini tentang hubungan suami istri. Waduh, anjir gitu. lagi ini tuh bentuk cinta gue sama pasangan gue gitu maksudnya. Jadi gue tulis lagu ini. Jadi lu pasti yang udah nikah ya, kalau Bang lu mungkin belum. Lu nikah di saat lu masih melek di tengah malam, lu ngeliat pasangan lu tidur gitu kayak anjing, bisa nggak ya gue sampai mati sama lu gitu. Lu gua ngeliat lu kayak ayam pidi baik anjing. Kayak ayam pidi baik. Iya gitu. Gokil. Terus ya ini jam 1:30 pagi gue tulis lagunya gitu. Awalnya sih rapnya doang gitu gue tulis, tapi kan gue ngeliat kasihan banget nih, kira-kira bisa nggak gue sampai tuh sama dia gitu. Terus gue bangun. Nah, jadi lagu ini nih. Kan harus ada itunya kan. Iya, harus ada punchline-nya. Harus ada punchline-nya. Tapi demi Allah emang Nggak usah demi Allah kalau udah nikah lu anjing. Jadi judulnya apa nih? juga. Judulnya Menua Bersama. Anjing. Seriusan lu mau denger nih? Iya dong. Judulnya Menua Bersama nih. Bismillah ya, gua semoga nggak fals. Minum dulu kali ya. Kita beda suruh nyanyi sama suruh stand up langsung nih. Kalau nyanyi mikir-mikir Sambil kadang-kadang. nunggu Rio nyanyi, jangan lupa untuk subscribe. Oh, iya. Karena 10.000 subscriber nanti kita akan ngasih gifts buat kalian warga waras. Dan warga waras yang ada kemana, ada di negara mana ya? Ada dari Bang, saya Malaysia. Malaysia. Terima kasih udah Nederland. nonton. Nederland ada Nederland juga. juga. Terima kasih teman-teman. Kita nggak nyangka bahwa yang nonton kita ada sampai Gokil. Terus asli ada beneran yang komen. ini ngasih donasi juga. iya. Siapa namanya? Lupa ya? Lupa gue namanya Thank you siapa. banget. Terima kasih udah support kita. Kitanya belum pernah ke Belanda, tapi karya kita udah pernah ke Belanda sih. Sikat yuk. Ku nikahi dirimu, ku berjanji di negara dan agamaku. Banyak konflik sudah kita lalui, berpisah pun hampir tapi nggak jadi. Istriku, menualah bersamaku.
Jika nanti anak-anak beranjak dewasa, waktunya mereka keluar dari rumah. Ini tinggal hanyalah kita berdua, menua bersama untuk selamanya. Istriku, menualah bersamaku. Istriku, menualah bersamaku. Istriku, menualah bersamaku. Jika nanti kamu yang pergi dulu, tunggulah aku di nirwanamu. Jika nanti aku yang pergi dulu, ku lakukan hal yang sama denganmu, istriku. Rio Dumatulon. Terima kasih Rio, luar biasa nih lagunya. Ini sih pecah lagunya sih. Baca nih harusnya Udah bisa. lu taruh Spotify belum? Belum. Wah, rekam yuk. Iya. Gokil. Rekam yuk. Ya kalau ada yang mendengar lagu ini dan niat mau produserin, monggo. Si Dodi tuh kan dia. Iya. Coba ngobrol, asli. Kalau kata gue sih layak diproduksi Iya, lagunya. tapi dia yang nyanyi menurut Ya gua. iyalah dia yang nyanyi. Oh iya, gue boleh promo satu nggak? Boleh Boleh dong. Iya, kebetulan digital download gue Insecurity itu penghasilannya seluruh keuntungannya disumbangkan untuk Yayasan Kanker Pita Kuning sampai bulan Desember besok. Wah, anjir. Silakan dibeli, kalian kapan lagi ketawa sambil punya pahala. Nah, insya Allah. Ini Comika ya? Comika ada saya dia. langsung Silakan aja. teman-teman yang digital download Rio Insecurity Insecurity. dengan itu semua keuntungannya akan didonasikan ke Donasikan untuk Yayasan Kanker Pita Kuning sampai bulan Desember. Insya Allah apa yang lu keluarkan akan masuk lebih besar lagi diberikan Amin. oleh Tuhan. Ya. Amin. Rio, thank you banget udah Thank you main ke banget. kita yuk. Sama-sama. Aduh. Lagunya thank you banget. Kita udah belajar banyak dari cerita lu Mau nih. dengerin lagi nanti buat istri gua. Ini pasti lagu gokil. enak banget didengerin satpam di shift 3 ya. Yang udah ngantuk-ngantuk begini nih anjir. Oke, sampai ketemu lagi di teras belakang berikutnya. Dadah.